Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menjadi mahasiswa yang respek, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Respek adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Kenapa kita harus respek? Memiliki rasa hormat atau respek terhadap orang lain akan menjaga sikap sopan santun kita dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian hidup dalam bersosial. Pada prinsip respek, sikap hormat dan menghargai terhadap lawan bicaranya penting untuk ditekankan. Dalam prinsip empati, bisa memberikan perhatian dan pengertian seseorang dalam memahami sikap orang lain. Apa tujuan dari respek? Kita bisa saling menghargai dan menghormati. Sikap ini akan menciptakan rasa persaudaraan, kerukunan, gotong royong antar sesamanya, dan juga menjadikan hidup lebih damai. Contoh sikap respek yang pertama, bersikap sopan. Respek adalah sikap menghormati, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berperilaku sopan dengan orang yang ada di sekitar kita. Kurangnya kesopanan sering kita jumpai, misalnya insiden kemarahan di jalan yang membuktikan bahwa masyarakat telah lupa bagaimana menjadi baik. Tidak perlu banyak usaha, bersikap sopan dengan mengucapkan terima kasih disertai senyuman adalah salah satu bentuk kesopanan. Yang kedua, ada tunjukkan rasa syukur. Sambil mengucapkan terima kasih berarti bersikap sopan dapat menunjukkan rasa terima kasih lebih dalam. Syukur mengungkapkan penghargaan Anda untuk orang lain. Selain mengucapkan kata-kata terima kasih, Anda juga perlu menunjukkan rasa terima kasih dengan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, karena menjadi salah satu tindakan kebaikan yang sederhana. Yang ketiga, cari kesamaan. Kemanusiaan memiliki kesamaan bersama dengan keragaman, di mana dalam lingkungan hidup, berkehidupan bermasyarakat membuat Anda bisa menemukan kesamaan yang dimiliki dengan orang lain. Pada umumnya, setiap orang akan berbagi aspek dasar dalam kehidupan, sehingga bisa digunakan sebagai titik awal untuk memulai suatu hubungan. Hal ini tentu bisa membantu hubungan tumbuh dengan berfokus pada kesamaan, bukan perbedaan satu sama lain. Yang keempat, berusahalah untuk memahami orang lain. Dalam menghadapi konflik, mudah untuk mempertahankan pendapat. Yang sebaliknya bisa membangkitkan rasa ingin tahu. Gunakan situasi sebagai kesempatan untuk Anda dapat belajar. Cari tahu dasar tentang perspektif orang lain, sehingga digunakan untuk belajar sesuatu yang baru tentang orang lain akan mendapatkan pemahaman tentang mengapa mereka merasa dan bertindak seperti itu, serta melihat bagaimana pengalaman mereka telah membentuk perspektif mereka. Materi kedua, apa itu cerdas? Kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Kecerdasan ada 3, apa saja? Kecerdasan di dalam diri manusia bisa dibedakan atas 3 macam, yaitu kecerdasan otak atau fisik, yang biasa disebut intelektual atau IQ, kecerdasan emosi, emotional intelligence, dan kecerdasan spiritual. Ada beberapa cara meningkatkan kecerdasan otak. Yang pertama, belajar sebanyak mungkin. Semakin banyak hal-hal baru yang kita pelajari, maka akan semakin mencerdaskan otak kita. Yang kedua, belajar membaca cepat. Yang ketiga, membuat jurnal. Keempat, menggunakan akronim untuk membantu mengingat. Yang kelima, istirahat secara berkala. Keenam, sarapan pagi. Ketujuh, berolahraga otak. Kedelapan, jauhi makanan yang mengandung gula. Materi ketiga, apa yang dimaksud dengan suka menolong? Sedangkan kata tolong menolong memiliki makna, yaitu saling menolong atau saling membantu orang lain guna meringankan beban, dan ada beberapa manfaat tolong menolong. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan pertolongan dan kasih sayang dari Allah SWT. Yang ketiga, meringankan beban saudara sesama manusia. Keempat, mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram. Keenam, menambah rasa kekeluargaan yang harmonis dan saling peduli. Yang ketujuh, memperkokoh kesatuan sehingga terjaganya kebersamaan antar sesama. Tujuan dari tolong menolong memperkuat hubungan sosial dan mempererat tali persaudaraan. Ketika Anda secara aktif membantu orang lain, Anda membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat dengan mereka, yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Apa saja bentuk tolong menolong? Contoh tolong menolong yang dapat dilakukan di masyarakat. Yang pertama, bakti sosial.
kedua kerja bakti, ketiga membantu orang yang kesulitan menyeberang jalan, keempat gotong royong, kelima melakukan kampanye lingkungan, keenam melakukan kampanye kesadaran kesehatan, ketujuh membantu orang tua atau tetangga yang sedang sakit. Dan materi yang keempat, pengertian ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang bermakna ilmu. Secara harfiah, ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Konsep ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada beberapa konsep yang menjadi bagian dalam ekologi. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi organisme. Lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Komponen abiotik meliputi benda tak hidup yang mempengaruhi semua makhluk hidup. Di antaranya air, suhu, udara, tanah, cahaya matahari, dan topografi. Yang komponen biotik adalah faktor yang hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen atau penghasil, konsumen atau pemakan, dan dekomposer atau pengurai. Yang kedua ada ekosistem. Tinsley mendefinisikan ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksud dalam ekosistem ini berhubungan dengan keanekaragaman spesies, sedangkan fungsi terkait dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen ekosistem. Sementara itu, Odum mendefinisikan ekosistem sebagai setiap unit yang mencangkup semua organisme atau komunitas di area tertentu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terjadi aliran energi di dalamnya. Odum menyebut struktur ekosistem terdiri dari beberapa indikator yang menunjukkan keadaan dari ekosistem ekologi pada waktu dan tempat tertentu. Dengan penyusunan ekosistem, diantaranya densitas atau kerapatan, materi, energi, dan faktor-faktor fisik kimia lain yang mencirikan keadaan sistem tersebut. Yang ketiga ada interaksi. Ekologi mempelajari tentang interaksi antar organisme dan interaksi organisme dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi ini berupa cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Makhluk hidup membutuhkan energi dan materi yang konstan untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga interaksi akan selalu melibatkan materi dan energi. Yang keempat, suksesi. Perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan disebut dengan suksesi. Proses suksesi akan terus berlangsung sampai tercapai titik klimaks, yaitu kondisi di mana komunitas mencapai titik keseimbangan. Ada dua konsep suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Berikutnya penjelasan keduanya. Suksesi primer, suksesi yang terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total. Misalnya peristiwa tsunami, letusan gunung Merapi, aktivitas pertambangan, dan lain-lain. Yang kedua itu suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total, masih ada yang tersisa, misalnya kerusakan akibat banjir, kebakaran, tanah longsor, pembukaan lahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Ruang lingkup ekologi. Mengutip jurnal berikut beberapa ruang lingkup ekologi. Yang pertama, individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan, contohnya seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya. Yang kedua, populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu, contohnya populasi gajah, populasi burung, populasi rumput, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antar satu dengan yang lainnya pada satu tempat dan waktu tertentu, misalnya komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah kondisi terjadi
dan ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, contohnya ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang kelima, biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Yang keenam, landscape. Energi landscape fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu ekosistem. Ketujuh, global. Ruangan lingkup global bertumpu pada pertukaran energi regional dan berpengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer. Manfaat ekologi. Mempelajari ekologi memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup. Manfaatnya yaitu yang pertama, mengenal keanekaragaman hayati. Ekologi memberi manfaat kepada manusia untuk memahami berbagai makhluk hidup serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya, bagaimana cara penguin bisa bertahan hidup di lingkungan dingin yang ekstrim. Yang kedua, mengenal perilaku makhluk hidup. Ekologi bermanfaat untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dan lingkungan. Misalnya, sistem sonar pada kapal selam yang meniru indera dari kelelawar dan lumba-lumba sehingga bisa bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target atau lokasi. Yang ketiga, pemetaan konsumsi pangan. Ekologi berguna untuk memetakan konsumsi pangan dan mengetahui struktur serta skala pangan dari setiap makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan sebagai produsen dan kambing herbivora sebagai konsumen tingkat 1, sedangkan hewan karnivora sebagai konsumen tingkat 2. Lalu manusia sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian di tahap selanjutnya ada hewan pengurai sebagai dekomposer dan hasil dari penguraian tersebut akan dikonsumsi kembali oleh produsen sebagai sumber energi. Yang keempat, menekan munculnya sumber penyakit manusia. Sumber penyakit pada manusia sebagian bersumber dari organisme tertentu. Misalnya saja demam berdarah atau malaria. Hal ini bisa menjadi wabah ketika populasinya mengalami ledakan. Dengan menekan pertumbuhan nyamuk sumber penyakit tersebut, maka wabah itu bisa diantisipasi. Yang kelima, menekan ledakan hama dan penyakit tanaman. Sumber hama dan penyakit tanaman terjadi ketika terjadi jumlah populasi yang tidak seimbang antara persediaan pakan maupun predatornya dalam kondisi yang optimal. Yang keenam, solusi masalah energi. Ekologi berguna untuk membantu manusia memastikan adanya ketersediaan energi untuk menunjang kehidupannya. Yang ketujuh, solusi masalah pertanian. Ekologi bisa memecahkan berbagai macam masalah pertanian. Misalnya saja, seorang petani yang membutuhkan beberapa mikroba yang penghasilan nitrat dan amonium untuk menjaga kesuburan tanah. Kedelapan, menekankan pencemaran lingkungan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa Anda ketahui dan makna sebagai berikut. Yang pertama, suara nelayan akan tangguh dalam menangkap ombak. Seorang pengemudi ojek online yang tangguh dan bersemangat meskipun harus mengantarkan barang dalam kondisi hujan deras. Ada beberapa mindset mahasiswa yang tangguh. Materi yang terakhir, apakah yang dimaksud sikap tangguh? Apakah yang dimaksud sikap tangguh dengan sebenarnya sikap tangguh itu tidak bisa dimiliki oleh seseorang secara tiba-tiba. Hal ini dikarenakan diperlukan proses yang panjang hingga seseorang mempunyai sikap tangguh. Adapun orang-orang yang mempunyai sikap tangguh ini tentunya selalu mendapatkan banyak hikmah dalam di setiap proses hidup yang dilaluinya. Contohnya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa Anda ketahui dan maknai adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang nelayan yang tangguh dalam menaklukkan ombak. Yang kedua, seorang pengemudi ojek online yang tangguh dan tetap bersemangat meskipun harus mengantarkan barang dalam kondisi hujan deras. Pada dasarnya, pribadi yang tangguh bisa disematkan pada orang yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang sedang terjadi atau menimpanya. Adapun berbagai hikmah yang bisa Anda rasakan dengan menjadi individu yang memiliki sikap tangguh, antara lain bisa dipercaya oleh orang lain, mempunyai banyak teman, tidak mudah terhasut oleh berita maupun perkataan yang tidak benar, bisa mencapai apapun yang diinginkan, hingga bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dengan bijak. Ada beberapa mindset mahasiswa yang tangguh. Yang pertama, tidak mudah menyerah. Hidup saja merupakan proses belajar sepanjang masa. Jadi jangan khawatir ketika kita harus memasuki fase baru dalam kehidupan dan mengalami banyak perubahan. Meskipun mungkin dalam perubahan tersebut terdapat proses adaptasi yang sulit. Selama kita bisa memiliki tekad bulat, hal tersebut pasti bisa kita lalui dengan baik. Inilah beberapa ketika harus bertransisi dari murid SMA jadi mahasiswa. Banyak pola pikir yang harus diubah. Bagaimanapun transisi
Menjadi mahasiswa bukanlah tugas yang mudah, dibutuhkan mental baja dan pola pikir visioner agar masa ini bisa dilewati dengan baik. Menjadi mahasiswa tidak hanya tentang terdapat nilai A dan IPK tinggi, ada prestasi lain yang harus dicapai agar kita menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki keterampilan hidup memadai. Sebagai referensi berikut tersebut beberapa tips agar kita bisa memiliki mindset mahasiswa tangguh. Yang pertama, jangan mudah menyerah. Sebagaimana yang sempat disinggung sebelumnya, hidup merupakan proses belajar sepanjang masa. Jika mudah menyerah, apalagi karena hal-hal sepele, berarti kamu belum siap menjadi mahasiswa pasalnya. Saat memutuskan menjadi mahasiswa, akan ada banyak sekali tantangan untuk ditaklukkan. Tanpa kemauan keras dan mental pantang menyerah, fase ini mungkin tidak bisa dilewati dengan mudah. Jadi, daripada fokus pada hal lain yang membuat kita lemah, sebaiknya senantiasa mempercayai diri sendiri bahwa semua bisa diselesaikan dengan mudah selama kita masih mau berusaha. Yang kedua, memiliki manajemen waktu yang baik. Siap menjadi mahasiswa berarti siap pula untuk menyelesaikan semua kewajiban sekaligus meningkatkan skill melalui kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler. Inilah mengapa dibutuhkan manajemen waktu yang baik agar semua tujuan bisa dicapai. Selain itu, pastikan kamu bisa menyusun skala prioritas yang tepat. Ketika menjadi mahasiswa, hal ini sangat penting mengingat tugas utama kita adalah belajar. Jadi jika ingin mengikuti kegiatan lain untuk meningkatkan skill, pastikan kamu tahu mana yang harus diprioritaskan dan yang mana lebih penting. Ada baiknya latih mindset mahasiswa ini sejak dini agar ketika dihadapkan pada masalah real, semua bisa dilalui dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.